pertama untuk kita explore Kazakhstan. Dan destinasi pertama kita adalah ke Ascension Cathedral. Kesini itu kita naik metro, abis itu lanjut naik bis. Karena dari metro ke katedralnya itu lumayan kalau jalan, jadi kita memutuskan untuk naik bis. Ini dia katedralnya. Yang wanita ada aturannya harus menutup kepalanya, tapi untuk pria tidak boleh memakai topi di dalam gereja. Ascension Cathedral adalah katedral Ortodoks Rusia ikonik yang selesai dibangun pada tahun 1907. Terkenal sebagai bangunan kayu tertinggi kedua di dunia, gereja ini dibangun hampir seluruhnya tanpa paku besi dan mampu bertahan dari gempa bumi besar tahun 1911 karena konstruksinya yang elastis. Selanjutnya kita ke Grand Bazaar. Kalian tinggal jalan kaki 8 menit dari katedral dan udah sampai di Grand Bazaar. Grand Bazaar sudah menjadi pusat perdagangan di Almaty sejak tahun 1875. Di sini kamu bisa menemukan hampir semua makanan khas Kazakhstan, mulai dari daging kuda, aneka keju, madu lokal, buah-buahan segar, bahkan sampai baju-baju pun bisa kalian temukan di Grand Bazaar. Di pagi hari kita ke Mediu Station. Rencananya mau naik cable car untuk ke Simbulakski Resort Hotel, tapi ternyata lagi perbaikan, so kita balik lagi ke kota. Sekarang aku lagi ada di Arbat Street. Ini kayak jalanan yang ramai dengan pertokoan dan banyak banget orang kesini. Jadi kalian kalau ke Kazakhstan, ke Almaty wajib banget kesini. Arbat Street Almaty adalah kawasan pejalan kaki khusus yang ada di kota Almaty, Kazakhstan. Arbat Street terkenal sebagai pusat seni dan budaya lokal, dipenuhi oleh pertunjukan musisi jalanan, pelukis, kafe, butik, serta deretan toko souvenir. Kalau kalian di sore hari mau santai-santai ala warga lokal, boleh banget untuk jalan ke Arbat Street ini. Hai. Kita hari ini kita mau tour, one day tour, yaitu ke Kolsai Lake, Cheren Canyon, dan Candy Lake. Dan juga Black Canyon. Black Canyon ya. Sekarang kita lagi ada di supermarket, rest area. Dan ini situasinya. Tour aku berhenti di Jebekjol yang adalah mart. Jadi kita bisa beli makanan, stok minuman, dan juga bahkan kamar mandi. Kita udah sampai di Drop Point Cheren Canyon. Sekarang kita udah sampai di Cheren Canyon. Dan bagus banget. Setelah turun dari drop point tadi, kalian bisa pilih mau jalan-jalan di atas atau turun ke bawah. Ini akhirnya aku memutuskan untuk ke bawah, dan pastikan kalian memakai pakaian yang nyaman dan juga sepatu yang nyaman. Karena di bawah ini berangin banget, berdebu juga, dan lumayan ketika kalian naik ke atas, trekkingnya agak lumayan berat. Oh iya, jangan lupa bawa air minum juga ya. Cheren Canyon membentang sepanjang 154 km yang membelah hamparan stepa semi kering di Kazakhstan Tenggara. Selama 12 juta tahun, angin dan aliran air telah mengikis batu pasir merahnya yang membentuk canyon sedalam 300 meter dan pilar-pilar batu yang menjulang tinggi.
Dasar canyon ini berada di ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Kalau kalian melihat batu ini, kalian bisa naik ke atas dan juga foto di atas itu ya. Jadi, kalian mau ke Challenge Canyon nggak nih? Sekarang kita lagi di Moon ya? Kita lagi di Moon Canyon. Ulang lagi yuk. Sekarang kita lagi di Moon Canyon. Ini dia view-nya. Moon Canyon terkenal dengan tebing batu pasir berwarna kuning dan bentuk-bentuk unik hasil dari erosi alam. Sekarang aku lagi di Black Canyon. Kalian bisa lihat di sini. Canyonnya itu berwarna hitam, beda dengan yang Moon Canyon dan juga Challenge Canyon. Tidak jauh dari Moon Canyon, ada Black Canyon yang menawarkan suasana yang sangat berbeda. Sesuai namanya, canyon ini didominasi oleh tebing-tebing batu berwarna gelap yang tampak megah. Warna bebatuannya dan juga sungai cairin di dasar menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Selamat siang, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kamu bisa ada di tempat ini. Bersama Black Canyon. Jadi aku udah sampai di tempat checkpoint untuk kita disuruh milih mau naik kuda atau mau naik taksi. Cuman kayaknya naik taksi aja deh, soalnya capek. Taksinya. Ini tadi taksi kita. Jadi kalian bisa naik kuda atau taksi. Tadi kita pilihnya taksi. Jadi naik ini, mobil ini cepet banget ternyata. Terus kita mulai jalan lagi ke lake-nya. Danau ini terbentuk pada tahun 1911 setelah gempa bumi dahsyat yang memicu longsoran besar dari lereng bagian timur. Keunikan dari Candy Lake terletak pada terbentuknya bendungan alami yang menutup lembah, sehingga air mengenangi cekungan dan membentuk sebuah danau tanpa menghancurkan pohon-pohon cemara yang sebelumnya ada. We are at Aduh, motornya susah. Candy Lake. Bagian atas pohon-pohon yang menjulang keluar dari permukaan air kehilangan cabang samping dan kulit batangnya, sementara kayunya berubah menjadi putih. Di bawah permukaan air, bagian bawah pohon-pohon yang tenggelam masih mempertahankan cabang-cabangnya yang kini diselimuti oleh alga, menciptakan landscape bawah air yang begitu menakjubkan. Sekarang kita mau otw lagi ke Sati Village for having a lunch. Yes. Hi. Sekarang kita mau makan siang di rumah warga. Luas banget halamannya. With the view. Nih makanannya. Wow.
Destinasi berikutnya adalah Kolsai Lake. Jalannya gampang banget, tinggal menyusuri jalan ini aja. Hanya sekitar 10 menit dan kalian udah sampai di Kolsai Lake. Kolsai Lake sebenarnya bukan hanya satu danau, tapi ada 3 danau cantik yang bertingkat di pegunungan Kunge Alatau. Banyak orang menyebut Kolsai sebagai mutiara Tian Shan Utara karena 3 danaunya terlihat seperti untaian mutiara di tengah pegunungan. Airnya berwarna biru gelap dan berasal langsung dari lelehan gletser, jadi super jernih dan juga segar. Sekarang aku lagi di Kolsai Lake. Kalian bisa lihat pemandangan di bawah aku. So that's it for my Kazakhstan trip. See you on my next adventure. Bye bye.